Pada saat ini, Andi menelpon Paul, putra Mariska, dan langsung bertanya, "Paul, apakah kau punya waktu dalam beberapa hari ke depan?" Paul segera menjawab, "Andi, ada yang bisa aku bantu?" Andi berkata, "Ini tentang masalah yang pernah aku sebutkan sebelumnya. Aku ingin kau menemaniku ke Jepang untuk menyelesaikan masalah pengalihan saham farmasi Asahi dan menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan." Paul segera berkata, "Tidak masalah, kapan tepatnya kita berangkat? Aku akan menyesuaikan jadwalku agar bisa pergi bersamamu." Andi rela tersenyum dan berkata, "Besok, lebih cepat kita pergi, lebih cepat kita selesai." Paul mengangguk, "Baiklah, aku akan memesan tiket pesawat. Berapa orang yang akan ikut?" Andi dengan santai berkata, "Kau tidak perlu memesan tiket pesawat. Aku akan menghubungi Ibnu Komar untuk mengatur pesawat pribadi." Setelah itu Andi menutup telepon dan segera menelpon Ibnu Komar. Keluarga Rewa memang besar dan berpengaruh, dan mereka memiliki pesawat pribadi yang ditempatkan di Makassar untuk penggunaan sehari-hari oleh Ibnu Komar. Begitu mendengar bahwa Andi ingin pergi ke Jepang, Ibnu Komar segera mengatur awak pesawat untuk mengajukan izin rute dan waktu keberangkatan. Sementara itu, Ibnu Komar juga berkata kepada Andi, "Puang, kau akan pergi ke Jepang kali ini, tapi kau belum terlalu familiar dengan lingkungan di sana. Bagaimana kalau aku menemanimu? Aku memiliki beberapa kenalan di perusahaan dan keluarga di Jepang. Kalau ada yang diperlukan, aku bisa membantu memudahkan urusan." Sejak kembali dari pertempuran di Gunung Bawakaraeng, Ibnu Komar sepenuh hati mengikuti Andi dan menjadikannya satu-satunya tuan yang dia hormati. Andi juga melihat bahwa Ibnu Komar sekarang benar-benar bisa dipercaya dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jadi, ketika Ibnu Komar ingin ikut, Andi tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu, Andi berkata kepadanya, "Baiklah, kau atur pesawat dan bawa 2 atau 3 orang kepercayaanmu untuk ikut bersama kita." Setelah itu, Andi melirik Albert dan bertanya, "Albert, apakah kau sibuk dalam beberapa hari ke depan? Kalau kau tidak ada urusan, ikutlah bersamaku ke Jepang." Albert segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Tuan. Aku siap menerima perintahmu." Andi rela mengangguk puas, lalu berkata kepada Ibnu Komar, "Albert juga akan ikut dengan kita, bersama dengan Paul dari firma hukum Smith dan Ryu Asahi dari keluarga Asahi. Pastikan kru pesawat siap." Ibnu Komar mengangguk, "Baik, Puang. Aku akan mengatur semuanya sekarang." Pada saat ini, kedua saudara Ryu dan Nobu Asahi telah merekam video pengakuan mereka masing-masing. Keduanya kemudian dibawa kembali oleh anak buah Albert. Andi memandang mereka dan berkata dengan tenang, "Ryu Asahi, kau istirahat yang cukup hari ini. Besok Albert akan membawamu ke bandara. Namun, aku memberi peringatan, sepanjang perjalanan ini berhati-hatilah. Jangan berpikir bahwa setelah sampai di Jepang, kau berada di zona nyamanmu. Kalau kau berani melawan, aku tidak akan memaafkanmu." Ryu Asahi mengangguk dengan cepat, "Tuan Andi, jangan khawatir. Bahkan kalaupun aku harus mati, aku tidak akan menentangmu." Andi hanya mendengus dan kemudian melihat ke arah Nobu Asahi. Dia berkata dengan tenang, "Nobu Asahi, tetaplah di sini dengan patuh. Anak buah Albert akan memastikan kau mendapatkan makan dan minum yang layak. Selain bekerja, kau bisa menghabiskan waktu untuk berdoa dan berharap kakakmu membuat kesalahan atau terlibat masalah. Dengan begitu, kau mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke Jepang." Mendengar ini, Ryu Asahi langsung ketakutan dan buru-buru berkata, "Tuan Andi, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membuat masalah apapun. Nobu si brengsek ini, seumur hidupnya tidak akan pernah punya kesempatan keluar dari peternakan anjing ini." Mendengar hal ini, Nobu Asahi sangat marah hingga menggertakkan giginya. Namun saat ini Ryu adalah pilihan pertama Andi. Jadi Nobu tidak punya pilihan selain menjadi cadangan. Memikirkan hal ini, kebenciannya terhadap kakaknya semakin dalam.
Kalau bukan karena ada banyak orang di sini, dia pasti sudah melompat untuk mencekik kakaknya sampai mati. Andi melihat hubungan saling bermusuhan dan ketakutan di antara kedua saudara itu. Dan dia merasa sangat puas. Inilah yang diinginkannya, membuat mereka saling mengintimidasi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan begitu, tidak seorang pun dari mereka yang akan berani melawan, dan mereka akan menjadi boneka yang sepenuhnya berada di bawah kendali Andi. Setelah itu, Andi berdiri dan berkata kepada Albert, "Albert, mulai besok perketat penjagaan di peternakan anjing ini. Pastikan Nobu Asahi tetap di bawah pengawasan yang ketat. Jangan sampai ada celah sedikit pun." Albert segera mengangguk dan berkata, "Tuan Andi, kau bisa mempercayakan segalanya kepadaku." Farmasi Asahi memiliki beberapa pabrik di Jepang. Selain kantor pusat yang terletak di Tokyo, mereka juga memiliki lini produksi di kota Yokohama, Osaka, dan Nagoya. Baru-baru ini, Farmasi Asahi juga menginvestasikan sejumlah besar dana untuk membangun pabrik bioteknologi terbesar di Asia yang berlokasi di Osaka. Kunjungan Andi ke Jepang kali ini bukan hanya untuk menyelesaikan perjanjian pengalihan saham Farmasi Asahi, tetapi juga untuk membawa Liam guna meninjau pabrik-pabrik tersebut. Saat ini, Liam adalah manajer umum Farmasi Biotech dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut. Setelah Andi berhasil mengakuisisi Farmasi Asahi, untuk sementara waktu, Liam akan mengelola seluruh lini produksi Farmasi Asahi. Nantinya kalau waktunya tepat, Ibnu Komar mungkin akan mengambil alih Farmasi Asahi, sementara Liam akan lebih fokus mengembangkan Farmasi Biotech di dalam negeri. Andi dan yang lainnya akan berangkat dari Makassar ke Tokyo pada pagi hari. Ibnu Komar akan menghubungi timnya di Tokyo untuk menyiapkan penyambutan serta iringan mobil. Setelah urusan di Tokyo selesai, mereka akan berkendara dari Tokyo menuju Yokohama. Kota ini tidak jauh dari Tokyo. Jaraknya kurang dari 100 km, sehingga lebih nyaman menggunakan mobil. Kemudian, perjalanan akan dilanjutkan dari Yokohama menuju Nagoya dan terakhir ke Osaka. Setelah urusan di Osaka selesai, mereka akan langsung terbang kembali ke Makassar. Rute perjalanan darat dipilih karena jarak antara kota di Jepang yang relatif dekat. Perjalanan dari Tokyo ke Osaka hanya sekitar 500 km. Lebih efisien jika ditempuh dengan mobil dibandingkan pesawat, terutama karena mereka juga akan singgah di Yokohama dan Nagoya. Ketika memeriksa peta Jepang, Andi menyadari bahwa rute dari Nagoya ke Osaka melewati Kyoto, dan di Kyoto, Rika Akana sedang menjalani pemulihan akibat luka parah. Pikiran untuk mengunjungi Rika pun terlintas di benak Andi. Saat makan malam bersama keluarga, Andi memberitahu bahwa dia akan berangkat ke Jepang keesokan harinya. Mendengar Andi akan pergi, Najwa merasa sedikit sedih dan berkata, "Kau baru saja pulang hari ini, tapi besok sudah harus pergi lagi. Kita bahkan belum sempat tinggal bersama selama 24 jam. Ridwan juga ikut menimpali. Menantu yang baik, memang mencari uang itu penting, tetapi kesehatan juga lebih penting. Kalau terus-terusan begini, tubuhmu bisa saja kewalahan." Namun, Carla terlihat sangat antusias dan berkata, "Kau tidak mengerti. Sejak menikah, kau tidak pernah sukses dan tidak ada ambisi. Makanya keluarga kita selalu dipandang rendah oleh orang tua dan tidak pernah hidup nyaman." Sambil tersenyum, Carla memuji Andi. "Lihat saja Andi, dia begitu penuh semangat dalam berbisnis, jauh lebih baik daripada kau." Ridwan mendengus. "Sekarang kau berubah menjadi orang yang lebih baik. Bukankah dulu kau yang selalu menghina dan memanggil Andi dengan sebutan sampah? Bukankah kau juga yang dulu mendesak putri kita untuk bercerai dengan Andi?" Wajah Carla sedikit canggung dan dia langsung berkata, "Ridwan, berhenti mengadu domba. Memang dulu aku salah, tapi aku tahu cara memperbaiki kesalahan."
Kemudian sambil tersenyum, dia bertanya kepada Andi, "Menantu yang baik, kali ini berapa lama kau akan pergi ke Jepang?" Andi menjawab, "Kalau cepat mungkin 3 sampai 5 hari. Kalau agak lama mungkin seminggu." Najwa tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Hah? Lama sekali?" Andi tersenyum dan menjawab, "Ini kan pergi ke luar negeri. Tentu saja tidak semudah di dalam negeri. Kalau benar-benar harus membantu orang mengubah feng shui, mungkin bahan-bahannya juga sulit ditemukan di sana. Jadi waktunya bisa lebih lama." Di dalam hatinya, Najwa merasa sedikit kehilangan. Saat Andi pergi ke Jakarta beberapa hari yang lalu, setiap malam dia selalu memikirkan Andi sebelum tidur. Sekarang, setelah akhirnya Andi pulang, ternyata Andi harus pergi lagi, dan kali ini mungkin selama beberapa hari. Carla tidak tahan untuk tidak bertanya, "Menantu yang baik, kali ini berapa bayaranmu pergi ke Jepang?" Andi dengan santai menjawab, 20 sampai 30 juta. Carla langsung bersorak kegirangan, "Astaga, sebanyak itu?" Kemudian dia mengacungkan jempolnya sambil memuji, "Menantuku memang hebat. Cuma melihat feng shui saja sudah dapat 20 sampai 30 juta. Selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan dengan senyum, "Menantu yang baik, aku dengar produk kecantikan dan perawatan kulit dari Jepang itu bagus sekali. Jangan lupa belikan ibu oleh-oleh ya." Ridwan yang duduk di sebelah tidak tahan lagi dan langsung berkata, "Carla, Andi sudah membelikanmu sekantong besar barang-barang Hermes dan kau masih minta oleh-oleh lagi. Jangan serakah seperti ular yang ingin menelan gajah." Carla melotot ke arah Ridwan dan marah-marah, "Kenapa kau ikut campur? Aku kan minta sama menantu kesayanganku, bukan sama kau. Kenapa kau yang berisik?" Andi Rewa yang mendengar ini hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan perselisihan kecil ini, karena sudah terbiasa dengan pertengkaran antara keduanya. Rasanya malah aneh kalau sehari saja mereka tidak bertengkar. Setelah makan malam, Andi dan Najwa kembali ke kamar mereka di lantai 2. Seperti biasa, mereka bergantian mandi dan kemudian berbaring di tempat tidur, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Sejak Andi mencapai tahap baru dalam hidupnya, mereka belum melangkah lebih jauh. Tetapi Andi tidak terlalu terburu-buru. Terlebih lagi, akhir-akhir ini banyak hal yang harus dia tangani, dan pikirannya sering terganggu oleh bayangan beberapa wanita lain. Saat memikirkan perjalanan ke Jepang besok, wajah Rika serta momen ketika Rika terluka di atas ring tiba-tiba terlintas di dalam pikiran Andi. Andi merasa sedikit bingung kenapa dirinya selalu teringat pada Rika Akana. Mungkinkah dia tertarik pada kombinasi kelembutan dan ketangguhan yang ada di dalam diri wanita itu? Saat sedang larut dalam pikirannya, Andi tiba-tiba merasakan Najwa bergerak di sampingnya. Awalnya dia pikir Najwa hanya membalikkan badan secara normal, tetapi dia tidak menyangka kalau Najwa membuka sedikit selimutnya dan masuk ke dalamnya. Najwa masuk ke dalam selimut Andi dan memeluk pinggang Andi dengan lembut. Pada saat ini, Najwa merasakan rasa aman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Meskipun mereka sudah lama bersama, ini adalah pertama kalinya dia memeluk Andi seperti ini. Walaupun sangat nyaman, di dalam hatinya dia merasa gugup dan nafasnya terasa cepat. Andi yang sedang larut dalam pikirannya terkejut dengan tindakan ini. Saat dia menoleh, Najwa juga terkejut. Wajahnya langsung memerah dan dia dengan malu-malu berbisik, "Suamiku, kau belum tidur?" Andi yang juga sedikit bingung menjawab, "Tadi sudah tidur, tapi kemudian terbangun." Selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Istriku, kenapa kau masuk ke selimutku?" Dengan malu Najwa menjawab pelan, Aku cuma... Setelah beberapa kali terbata-bata, akhirnya dia memberanikan diri dan berkata, "Aku cuma tidak rela kau pergi lagi. Jadi aku ingin memelukmu saat tidur. Boleh tidak?"
Mendengar ini, hati Andi bergetar sedikit. Dia kemudian merangkulnya dengan lembut dan berbisik, "Gadis bodoh, aku akan pulang dalam beberapa hari." Najwa bersandar di dada Andi dan berkata, "Aku merasa tidur sambil memelukmu seperti ini benar-benar memberikan rasa aman." Andi tertawa. "Kalau begitu, apakah aku bisa naik tingkat lagi? Bagaimana kalau kita tidur dalam satu selimut mulai sekarang?" Wajahnya kembali memerah. Dengan malu-malu, Najwa menjawab, "Naik tingkat boleh saja, tapi sementara ini hanya bisa naik satu tingkat dulu ya." Biasanya Andi mungkin akan melanjutkan dengan menggoda dan bertanya kapan mereka bisa mencapai tingkat tertinggi, atau bahkan memulai pembicaraan tentang memiliki anak, mengingat Carla sudah mendukung mereka untuk segera punya anak. Namun, bayangan Rika yang terus muncul di pikirannya membuat Andi merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganggu hatinya, seperti duri yang menusuk dan membuatnya tidak tenang. Akhirnya, dia hanya memeluk Najwa dengan lembut dan berkata, "Tidak masalah, naik satu tingkat saja sudah cukup. Memelukmu saat tidur sudah sangat menyenangkan." Sekarang giliran Najwa yang terkejut. Awalnya dia mengira Andi akan mencoba membujuknya dengan cara halus seperti biasanya. Namun tidak disangka, kali ini Andi menerima keadaan dengan sangat santai, tanpa banyak usaha. Hal ini membuat Najwa merasa sedikit kecewa. Selama waktu bersama mereka, perasaannya pada Andi telah tumbuh dalam, dan dia sangat bergantung pada Andi. Namun, sebagai seorang wanita yang belum pernah mengalami hubungan intim, dia masih merasa ragu dan khawatir tentang melangkah lebih jauh. Seandainya Andi lebih agresif, mungkin dia akan mengesampingkan keraguannya dan mengikuti arus. Tetapi, melihat Andi begitu tenang malam ini, membuatnya merasa bingung. Dia ingin bertanya kepada Andi, kenapa Andi begitu tenang hari ini? Apakah Andi sudah tidak menyukainya lagi? Namun, dia merasa malu untuk menanyakan hal itu. Jadi dia hanya menyimpan pertanyaan itu dalam hatinya. Tidak lama kemudian, nafas Andi menjadi teratur, tanda bahwa dia sudah tertidur. Najwa hanya bisa menghela nafas di dalam hati, membawa sedikit rasa kecewa, sebelum akhirnya dia sendiri juga tertidur. Keesokan paginya, Andi terbangun sangat awal. Sebenarnya malam itu dia tidak tidur dengan nyenyak. Setiap kali menutup matanya, pikirannya secara otomatis dipenuhi oleh bayangan Rika. Dalam beberapa waktu terakhir, ada banyak wanita yang muncul di sekelilingnya, baik Fania, Ramlah, Elsa, maupun Mary Kalista. Meskipun mereka semua membuatnya merasa sedikit bersemangat, tetapi tidak ada satupun yang membuatnya merasa tergerak sedalam Rika. Karena Mary telah menunggunya selama bertahun-tahun dan mencarinya dengan gigih, Andi pun merasa bersalah kepadanya. Namun, Mary berasal dari keluarga besar yang sangat menyayanginya. Setelah dewasa, dia menjadi bintang terkenal internasional, dikelilingi oleh jutaan penggemar yang memujanya. Bahkan tanpa dirinya, hidup Mary tetap penuh warna, mewah, dan bahagia. Tapi, Rika berbeda. Meskipun Rika juga berasal dari keluarga kaya dan dicintai oleh keluarganya, namun luka yang dia alami dalam pertarungan dengan Ramlah sangatlah berat. Luka fisik dan tekanan mental yang dialaminya jelas jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang biasanya dialami oleh gadis biasa seumur hidup mereka. Andi bisa membayangkan bahwa meskipun Rika sudah keluar dari ancaman kematian, tetapi Rika pasti masih terus-menerus merasakan sakit yang disebabkan oleh lukanya, dan rasa sakit itu pasti sangat menyiksa. Selain itu, sebenarnya Rika tidak perlu mengikuti pertandingan tersebut, namun demi membuat Andi terkesan, dia mempertaruhkan segalanya. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Ramlah, dia bahkan rela menunggu peluang satu pukulan untuk menang.
walaupun itu berarti dia harus mengalami cedera. Andi sangat menyadari bahwa kalau bukan karena dirinya, Rika tidak akan mengalami cedera yang begitu parah. Karena itulah, setiap kali mengingat saat Rika terluka, Andi merasakan rasa sakit di hatinya. Andi sudah merenung tentang hal ini. Sebagai seorang pria yang sudah menikah, seharusnya dia tidak merasa iba kepada wanita lain. Namun, perasaan itu di luar kendalinya. Setelah membersihkan diri, Andi meninggalkan kamar tanpa membangunkan Najwa yang masih tidur nyenyak. Di luar, Ibnu Komar sudah menunggu bersama pengawalnya di pintu masuk kompleks perumahan Villa Desilen. Andi turun ke bawah dan menemukan kalau Ridwan dan Carla masih belum bangun. Dia meninggalkan sebuah catatan, lalu berjalan cepat keluar dari rumah. Di pintu masuk kompleks Villa Desilen, beberapa mobil Rolls-Royce berjejer rapi. Begitu Andi keluar, Ibnu Komar dan para pengawalnya keluar dari mobil mereka dan membungkuk hormat seraya berkata serempak, "Selamat pagi, Puang." Andi mengangguk dan naik ke mobil yang sama dengan Ibnu Komar. Begitu masuk, Ibnu Komar langsung berkata, "Puang, Tuan Paul dan Tuan Liam akan berangkat sendiri, sementara Albert akan membawa Ryu Asahi dari peternakan. Kita hanya perlu menuju ke bandara untuk bertemu dengan mereka." Pesawat dan kru sudah siap. Setelah semua orang berkumpul, kita bisa berangkat kapan saja. Andi rela mengangguk. Di dalam hatinya, Andi hanya ingin segera pergi ke Tokyo dan menyelesaikan urusannya, lalu langsung menuju Kyoto. Entah kenapa, Rika seperti sebuah mantra yang terus menghantui pikirannya dan mempengaruhi suasana hatinya. Dia merasa bahwa mungkin rasa simpati terhadap pengalaman Rika lah yang mendorongnya. Kalau dia bisa menyembuhkan Rika, maka mungkin duri di dalam hatinya juga akan hilang. Dengan perasaan tidak sabar, Andi berkata kepada Ibnu Komar, "Baiklah, mari kita segera berangkat." Di Bandara Makassar, pesawat yang disiapkan oleh Ibnu Komar sudah menunggu lama di hanggar. Albert sudah tiba bersama Ryu Asahi dan menunggu di bawah pesawat. Liam dan Paul juga sudah datang lebih awal, siap menyambut kedatangan Andi. Pukul 9 pagi, iring-iringan mobil Ibnu Komar tiba di hanggar. Ibnu Komar segera keluar dari mobil dan membuka pintu untuk Andi secara pribadi. Setelah Andi turun, semua orang segera menyapanya dengan hormat. Andi memberi anggukan kecil dan bertanya, "Apakah semua sudah tiba? Kalau sudah, kita langsung naik pesawat." Ibnu Komar melakukan pengecekan terakhir dan dengan hormat melaporkan, "Puang, semuanya sudah lengkap." Andi berkata, "Baiklah, ayo kita berangkat." Perjalanan ini diikuti oleh beberapa orang penting, termasuk Ibnu Komar, Albert, Liam, Paul, dan Ryu Asahi, bersama dengan beberapa pengawal Albert dan Ibnu Komar. Total semuanya ada 12 orang. Setelah semua orang naik ke pesawat, kru segera menyalakan mesin, mendorong pesawat keluar dari hanggar, lalu menghubungi menara pengawas untuk prioritas lepas landas. Pesawat pun melesat ke udara. Selama penerbangan, Ryu Asahi terlihat sangat gelisah dan tidak bisa tenang. Dengan keberanian yang dikumpulkan, dia mendekati Andi dan bertanya dengan penuh hormat, "Tuan Andi, bagaimana kalau anggota keluarga lain menolak menerimaku atau masih menuduhku sebagai pembunuh ayahku dan tidak mengizinkan aku mewarisi farmasi Asahi?" Andi menjawab dengan tenang, "Aku memiliki video pengakuan dari Nobu. Aku akan menunjukkan video itu kepada mereka." Ryu Asahi bertanya lagi, "Bagaimana kalau mereka tetap tidak percaya?" Andi tersenyum sinis, "Tidak percaya? Kalau begitu kita akan membawa ini ke jalur hukum. Mereka menuduhmu membunuh ayahmu. Apakah mereka bisa memberikan bukti yang kuat? Kalau tidak bisa, maka itu berarti kau bukan pelakunya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa." Andi melanjutkan, "Lagi pula, adikmu sekarang hilang.
Jadi kau adalah satu-satunya pewaris sah dari warisan ayahmu. Kalau anggota keluarga lainnya tidak puas, usir saja mereka dari farmasi Asahi dan biarkan mereka menghadapi nasib mereka sendiri. Ryu terlihat sedikit ragu dan berkata, Tuan Andi, terus terang saja, sebagian besar dewan direksi farmasi Asahi terdiri dari paman-pamanku dan para tetua keluarga. Meskipun mereka tidak memiliki saham langsung, namun mereka memiliki saham preferen dan menerima dividen yang besar setiap tahun. Mereka juga menempati posisi penting di farmasi Asahi. Kalau mereka melawanku, akan sulit untuk menghadapinya. Andi tidak terpengaruh dan berkata, itu bukan masalah besar. Nanti kau berikan saja mereka dua pilihan. Pertama, bekerja sama dengan patuh. Kalau mereka patuh, mereka akan tetap mendapatkan dividen mereka. Tetapi kalau mereka menolak dan memilih untuk melawan, maka pilihan kedua adalah mereka semua akan diusir. Tidak ada yang tidak digantikan. Semua posisi penting bisa diisi oleh tim manajemen baru. Sambil menunjuk ke arah Liam, Andi berkata kepada Ryu, kalau perlu, aku bisa membawa sebagian tim manajemen dari farmasi Biotech untuk mengambil alih farmasi Asahi sepenuhnya. Kau tinggal menikmati hidup di Jepang tanpa perlu khawatir tentang apapun. Ryu tahu bahwa setelah menyerahkan 90% saham kepada Andi, farmasi Asahi tidak lagi menjadi miliknya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah menikmati dividen yang diberikan oleh Andi dan menjalani kehidupan sebagai seorang konglomerat biasa yang dipenuhi dengan kemewahan dan kesenangan. Ketika memikirkan semuanya lebih dalam, Ryu merasa sedikit bersalah. Dia merasa seolah-olah telah menjual seluruh hasil kerja keras ayahnya seumur hidup. Niat sebenarnya dari Ryu Asahi adalah membangkitkan farmasi Asahi dan menjadikannya raksasa farmasi di dunia. Di dalam hatinya, dia masih memiliki ambisi besar untuk membawa keluarganya menuju kejayaan. Namun sekarang di tangannya, farmasi Asahi hampir berada di ambang kejatuhan. Meskipun demikian, setelah dipikirkan lagi, Ryu Asahi merasa bahwa ini mungkin bukan hal yang buruk. Dia juga menyadari betapa populernya Puyer Biotech, dan dengan khasiatnya yang luar biasa, produk itu pasti akan mendominasi pasar obat global di masa depan. Kalau farmasi Asahi diambil alih oleh Andi dan sepenuhnya beralih memproduksi Puyer Biotech, perusahaan pasti akan menghasilkan kekayaan besar di seluruh dunia. Pada akhirnya, kepemilikan 10% sahamnya mungkin justru akan membuatnya mendapatkan lebih banyak uang. Dengan pemikiran itu, hati Ryu merasa jauh lebih tenang. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat yang membawa Andi mendarat di Bandara Tokyo. Setelah menyelesaikan prosedur imigrasi, mereka keluar dari bandara, di mana para anak buah Ibnu Komar sudah menunggu di luar dengan iring-iringan mobil. Semua mobil yang disediakan oleh Ibnu Komar adalah Rolls-Royce, sebuah pemandangan langka di Jepang. Ini karena kebanyakan orang Jepang lebih memilih mobil merek lokal yang lebih ekonomis dan fungsional. Mobil-mobil impor seperti Mercedes, BMW, bahkan Rolls-Royce sangat jarang terlihat di jalanan Jepang, sehingga konvoi mewah ini menjadi pusat perhatian di bandara. Ibnu Komar dengan hormat membuka pintu salah satu Rolls-Royce untuk Andi, dan setelah Andi masuk, dia masuk ke sisi lain dan bertanya, "Puang, kita kemana dulu?" Andi menjawab, "Langsung saja ke kantor pusat farmasi Asahi." Ibnu Komar berkata dengan sedikit kekhawatiran, "Puang, setelah aku menyelidiki situasi farmasi Asahi, aku harus mengatakan bahwa keluarga itu memiliki struktur yang cukup rumit. Kalau kita tiba-tiba membawa Ryu Asahi ke sana, mungkin akan sulit baginya untuk mendapatkan penerimaan." Andi tersenyum tipis dan dengan tenang berkata, "Semakin rumit situasinya, semakin cepat kita harus menyelesaikannya. Aku datang untuk berbisnis, bukan untuk berteman. Apa aku harus mengurai semua masalah di keluarga Asahi satu persatu?"
Ibnu Komar yang masih khawatir mencoba berkata, "Puang, farmasi Asahi adalah grup besar bernilai miliaran. Aku khawatir anggota keluarga Asahi yang lain, terutama cabang-cabang sampingan, sedang mengincar perusahaan ini. Dalam pandangan mereka, Ryu Asahi sudah dianggap mati dan Nobu Asahi hilang. Jadi, ini adalah kesempatan emas untuk merebut farmasi Asahi. Kalau kita mencoba mengambil alih secara tiba-tiba, mungkin akan ada perlawanan keras." Andi Rewa tersenyum tenang. Dari sudut pandang hukum, tidak ada yang bisa menghentikan Ryu untuk mengambil kembali farmasi Asahi. Kalau anggota keluarga Asahi yang lain tidak puas dan mencoba berbuat masalah, ini justru menjadi kesempatan yang baik untuk membersihkan cabang-cabang keluarga yang tidak perlu. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokondro Palubasa.